Dan pemirsa, pada pagi hari ini kami akan berbincang dalam Market Buzz bersama dengan Pak Alfred Nainggolan selaku Head of Research Praus Capital. Selamat pagi Pak Alfred. Ya, Selamat pagi Pak, sehat ya Pak ya? sehat, sehat. Oke, Pak Alfred, kalau kita melihat kondisi dari bursa global dengan tekanan yang terjadi karena varian Omicron ternyata berhasil bangkit lagi. Hanya sehari saja mengalami pelemahan yang dalam, ada yang sampai 4% di Eropa, tapi Wall Street dan juga Eropa akhirnya rebound. Begitupun indeks harga saham gabungan sudah lebih dulu rebound di hari kemarin. Anda melihat gimana? Apakah kita perlu panik mengenai Omicron ini atau seperti apa fenomenanya? Ya, kalau bicara masalah virus Omicron tentu kita tidak bisa melepaskan bicara masalah psikologi ketika varian Delta yang saat itu dikategorikan varian baru dan dampaknya juga cukup dalam terhadap pemberlakuan PPKM yang cukup panjang. Jadi tentu tadi perlu diwaspadai juga, dan kalau kita lihat sampai sejauh ini memang reaksi pasar relatif masih cukup bagus ya. Apalagi kemarin dari koreksi yang cukup dalam di awal sesi mampu ditutup menguat, itu menunjukkan bahwa memang pasar sudah mulai cukup saya katakan tidak panik, dan melihat bahwa memang secara historis masih cukup optimis dengan performa pemerintah dalam menjaga tadi khususnya pengendalian COVID. Jadi kalau bicara masalah kepanikan sepertinya sudah terlewati ya di pasar kita dengan kejadian koreksi di Jumat akhir pekan lalu. Dan kalau melihat result dari bursa Wall Street malam kemarin dan juga Eropa, justru kalau kita lihat sepertinya untuk isu Omicron sampai sejauh ini memang kepanikannya sudah selesai, dan tindakan dari Joe Biden itu menunjukkan bahwa memang kemampuan mereka, confidence mereka bisa mencukupi untuk bicara masalah virus baru untuk penanganan dan penanggulangannya. Jadi kalau kepanikan tidak sudah terlewati ya, tinggal nanti menunggu. Ini kan bicara masalah kepanikan ini kan bicara nanti ekspektasi tentang jumlah angka COVID-nya sendiri nanti seberapa cepat nanti untuk penyebarannya. Tapi sampai sejauh ini walaupun tadi angka belum ada, kita melihat kepanikannya sudah lewat lah. Baik, meskipun WHO kemudian juga dari Amerika Serikat dan beberapa negara lainnya sudah menghimbau bahwa sebenarnya ini tidak terlalu seberbahaya yang membuat orang panik, tapi dari dalam negeri pemerintah patut diapresiasi karena langsung mengambil langkah tegas ya, menutup penerbangan atau WNA yang ingin masuk dari 11 negara yang dikategorikan sudah memiliki suspek Omicron ini. Kemudian juga memperpanjang masa karantina menjadi 14 hari. Oke, kalau memang Pak Alfred mengatakan bahwa sentimen Omicron ini tampaknya sudah tidak akan terlalu berpengaruh gitu ya, dan IHSG juga kemarin sudah rebound kembali dengan mengapresiasi kebijakan dari pemerintah, apakah indeks akan on the track ke tren bullish lagi? Mungkin akan ke rekor lagi Pak Alfred atau lebih dari itu? Karena ini kan juga menjelang window dressing, Santa Claus Rally, dan akhir tahun. Ya, memang tadi kalau bicara masalah koreksi yang cukup dalam di akhir pekan lalu yang disebabkan oleh faktor penemuan virus baru ya, Omicron tadi, memang kalau kita lihat itu menjadi kendala yang cukup besar dalam mengharapkan tadi adanya potensi upside yang tersisa di akhir tahun ini atau di bulan Desember. Tapi dengan kondisi saat ini, dengan melihat kondisi juga bursa global, maka potensi untuk kembali menembus all time high-nya masih cukup besar, karena tadi sentimen window dressing kita lihat kemungkinan masih bisa terjadi atau terbuka peluangnya kalau melihat kondisi saat ini. Apalagi kalau kita lihat dari sisi harga komoditi juga relatif masih cukup kuat, akan bisa menopang IHSG. Yang kedua tadi pembagian dividen interim yang cukup masif juga akan menjadi sentimen yang cukup bagus juga untuk di bulan Desember. Berarti kalau kita berbicara jangka pendek, sentimen-sentimen yang ada seharusnya mendukung ya indeks untuk kembali tembus ke rekor tertingginya. Ya, dengan asumsi tadi usainya sentimen Omicron ini, kita melihat bahwa peluang itu cukup besar ya untuk bisa kembali all time high lagi ya IHSG di bulan Desember. Targetnya di level berapa Pak Alfred? Ya, kalau kita lihat bahwa ekspektasi kita return IHSG di bulan Desember masih di kisaran 2-4% ya. Jadi dalam konteks rate tersebut, maka
kita melihat bahwa IHSG masih berpeluang ke level 6.800 merupakan level psikologi yang cukup kuat menurut kita akan menjadi tantangan bagi IHSG di bulan Desember. Oke, berarti Pak Alfred adalah salah satu yang sangat optimis. Peluangnya masih bisa ke 6.800 ya untuk indeks harga saham gabungan.